Selamat pagi, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita jumpa lagi, tentunya dengan harapan kita semua sehat di dalam Tuhan. Nah, kita akan masuk ke dalam ibadah dan kita awali dengan doa. Bapa di dalam surga, terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu, serta kasih setiamu yang senantiasa Engkau berikan kepada kami dengan tidak putus-putusnya. Hingga detik ini Tuhan, kami boleh datang ke hadirat Engkau dengan segala keberadaan kami. Sebentar kami akan beribadah kepadamu, kiranya Engkau layakkan kami, dan kiranya Engkau kuasai kami, Engkau urapi setiap pelayanan kami, sehingga boleh berkenan di hati Engkau. Dan kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal hingga kesudahannya dengan Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa buat sidang jemaat-Mu di Kalipoto, di Sastro, di Koro. Kiranya Engkau tanamkan kerinduan kepada hati mereka, supaya mereka ada kerinduan untuk haus dan lapar akan firman-Mu, untuk senantiasa lebih sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan menyanyikan suatu pujian, Jalan Bersama Yesus. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku kan bahagia. Oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Sekali lagi. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku kan bahagia. Oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama Yesus, jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis.
sambut firman Tuhan dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau siapkan hati kami untuk menerima sabdamu, dan kiranya Engkau memberi pengertian pada kami, memberikan hikmat kepada kami, supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau firmankan, dan kiranya Engkau buka mata telinga hati kami, supaya kami mau menerima dan siap menerima firman-Mu dengan kesungguhan hati kami, sehingga kami boleh pulang dengan berkat-berkat surgawi. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau kuasai dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan kiranya Engkau sendiri yang berfirman, kiranya Engkau sendiri yang mengurapi dengan pengurapan khusus yang dari Engkau, sehingga apa yang dikatakannya, apa yang disampaikannya bukan dari hati dan pikirannya sendiri, tetapi semata merupakan ungkapan dari isi hati-Mu. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Kami bersyukur pagi ini boleh berjumpa dengan saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian. Shalom sekali lagi. Shalom. Saya bersyukur bagi saudara yang masih dapat bertahan. Hampir 1 tahun saya tidak hadir di Jatiroto dan Sarjoko, tetapi itu bukan menjadikan suatu alasan untuk kita tambah lesu. Dan saya bersyukur sampai hari ini saudara sekalian yang hadir pagi ini masih dapat bertahan. Itu adalah iman yang Tuhan beri. Bukan hanya iman yang umurnya hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tapi iman yang sungguh-sungguh, iman yang teguh-teguh, betul teguh, dan tetap menantikan sampai Tuhan datang kembali. Kami tiap malam, tiap saat berdoa sebagai jemaat supaya dapat bertahan. Saya tidak dapat menolong saudara. Saya hanya dapat mengembalakan dari tempat yang jauh, dengan harapan saudara yang saya gembalakan sebagai domba-domba, ayo jangan mundur. Firman Tuhan pada pagi ini saya katakan jangan mundur. Sekali lagi, kalau saudara mundur artinya saudara kalah dengan iblis. Karena kita lihat hari ini di mana-mana banyak orang yang sudah jatuh. Bukan saudara saja yang mengalami banyak tantangan hari ini, tapi semuanya. Jadi kita hari ini lebih baik kita tetap setia. Meskipun hari ini saudara tidak bisa merasakan seperti tahun yang lalu 2019 atau 2018. Tetapi hari ini bersyukurlah. Sampai hari ini saudara dapat bertahan. Itu karena Tuhan campur tangan. Dan sebab itu kami inginkan saudara pada pagi hari ini tetap bertahan sampai Tuhan datang kembali. Saya bersama Ibu Gembala juga tetap berdoa untuk saudara sekalian. Jangan ada satupun yang undur. Karena kemunduran artinya kita masuk di dalam aliansi iblis. Di mana-mana iblis sekarang menggoncangkan anak Tuhan yang dahulunya setia karena mereka kesulitan ekonomi, karena mereka tidak dapat pekerjaan, karena mereka tidak dapat berusaha, karena mereka tidak dapat membuka jalan yang buntu ini, maka mereka jauh. Tapi ingat, Tuhan itu tetap setia. Tuhan mengawasi saudara hari ini, pagi ini, yang hari hadir. Tuhan mengawasi saudara. Tuhan memperhatikan. Bahkan Tuhan tersenyum
manakala saudara hari ini tetap hadir dalam ibadah. Puji firman Tuhan, pagi ini saya akan memberikan contoh di dalam firman Tuhan supaya kita tidak benar-benar jatuh dalam percobaan. Ya. Saya akan baca di dalam Yohanes 6. Yohanes 6 ayat yang ke-60 ya. Yohanes 6 ayat yang ke-60. Beginilah firman Tuhan. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid sedang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Perkataan ini keras. Maka pada waktu itu, setelah mendengar perkataan keras, maka di dalam ayat yang ke-66, saya akan maju dulu, dan ke-66 dikatakan sini, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kita akan lihat karena perkataan Yesus itu keras, maka muridnya mundur diri. Saudaraku sekalian, pada waktu itu memang murid Tuhan itu banyak. Yang kita lihat yang setia 12, yang satunya berkhianat. Ya. Pada waktu itu Tuhan Yesus ke Galilea kemana diikuti banyak murid-muridnya. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa yang sekian banyak itu murid itu tahu yang murid yang tulen, murid yang sungguh-sungguh setia dan taat, tahu. Maka disinilah Tuhan Yesus menguji murid-murid itu supaya benar-benar menjadi murid yang tulen dan setia dan taat. Pada waktu itu ya kita lihat di dalam ayat yang 56. Ayat yang ke-56 ya, tadi Yohanes itu ayat yang ke-56 dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku di dalam dia. Pada waktu itu orang-orang yang benar-benar tidak mengikuti Yesus bahkan mengolok-olok, Tuhan masak suruh makan daging. Bahkan di dalam ayat yang sepertinya, sebab dagingku makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Inilah firman Tuhan. Pada waktu mendengar itu, murid-murid bertanya, orang-orang bertanya, makan dagingku dan minum darahku, ia akan hidup. Dan aku hidup di dalam dia. Saudara Tuhan, kalau ini diterima dengan akal kita, maka kita akan tidak setia. Tetapi ini adalah perkataan Tuhan, adalah perkataan yang hidup. Karena di sini kita lihat, mereka itu hanya inginkan yang tampak, yang real. Kalau roti ya kita ini roti makan. Tapi di sini Yesus mengatakan, barang siapa yang makan dagingku, mereka tidak lapar. Dan minum darahku, mereka tidak haus. Orang pada waktu murid-murid yang tidak setia, mundur. Bahkan di sini katakan, kalau hari ini mereka tidak setia, maka ini mundur. Kita lihat sekarang di dalam, saya akan mundur sebentar. Kita lihat saja di dalam dunia ini. Satu pun yang dicipta dunia ini tidak ada yang bertahan lama. Contoh soal, saudara bisa membeli mobil baru. Baru semuanya. Dipakai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ada yang rusak. Diganti. Dipakai lagi berapa tahun, ganti. Tidak ada yang bisa bertahan. Artinya yang diciptakan dunia tidak bisa bertahan. Bahkan kita membeli pakaian yang mahal. Atau sepatu yang mahal. Yang haknya tebal. Dipakai terus.
tidak akan bertahan setahun 2 tahun. Hari ini di manakah iman saudara? Saya bertanya pada saudara kalian, hari ini di dalam masa-masanya kita menerima tantangan untuk menghadapi COVID ini, kesulitan hidupnya, apakah iman saudara dapat bertahan? Iman kita dapat bertahan kalau kita tetap setia dan taat. Karena setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu adalah untuk mengajar kita sekalian untuk lebih taat dan lebih mengetahui. Karena setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu kalau kita tidak bergaul dengan akrab dengan Tuhan tanpa tuntunan Roh Kudus, maka seperti murid-murid yang tadi itu keras. Bahkan di sini katakan Yohanes 6 ayat 65 dikatakan, sebab itu kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Artinya mereka yang mundur itu tidak mengetahui ini, karena kukatakan kepadamu tidak ada seorang pun yang dapat. Mereka bertanya-tanya, buat apa kalau tidak ada seorang pun yang dapat datang ke Bapa tanpa seizin Bapa di surga? Maka percuma kita ikut Tuhan, ayo mundur saja. Inilah yang terjadi hari ini, saudara dan saya. Kalau saudara tidak mau mengerjakan firman Tuhan, tidak bergaul akrab dengan Roh Kudus, berapa banyak firman Tuhan disampaikan, maka saudara hanya sekedar mendengar, lupa. Masuk ke telinga kiri, keluar telinga kanan. Inilah yang terjadi hari ini. Firman Tuhan disampaikan dengan baik pada waktu tidak ada seorang pun. Kalau hari ini saya sampaikan kepada saudara, saudara jemaat yang hadir, saudara tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Yesus tanpa amal jiwa. Ya kalau begitu kan saya percuma ke gereja. Betul ada yang menganggap seperti itu, tetapi berbahagialah hari ini Tuhan Yesus melihat wajah-wajah saudara hari ini. Wajah yang tetap tersenyum, wajah yang tetap sukacita, meskipun di rumah saat ini saudara menghadapi tantangan untuk hidup sehari-hari, untuk membiayai anak yang sekolah. Memang saat ini benar-benar Tuhan menguji saudara sekalian. Di sini katakan demikian juga iman kita dapatkah bertahan? Jemaat sholat gereja yang ada, saya tanya kepada saudara, mampukah saudara bertahan untuk menghadapi tahun-tahun berikutnya? Mampukah saudara dapat melalui tahun 2021 ini? Banyak orang meramal. Kemarin ada saudara kita yang merayakan Imlek, tahun kerbau, artinya harus kerja keras. Tapi ada yang meramal, ini awal dari pemulihan ekonomi. Tapi saya katakan, apapun yang terjadi, orang boleh meramal, tetapi yang terpenting hari ini, tetaplah setia. Jangan mundur. Kita harus benar-benar taat pada Tuhan. Karena di sini kita lihat bahwa sesuatu itu ada masanya. Firman Tuhan dikatakan begini, ada masanya. Artinya kesulitan ini ada masanya. Bangsa Israel 40 tahun. Mereka sudah dilindungi tiap hari, tiap malam, tidak kurang satupun. Pagi hari dia kelaparan, diberi mana. Tapi mereka masih mengomel. Mereka masih mencaci, bagaimana ini Tuhan tidak mengasihi. Saudara sekalian, hari ini saya ingatkan pada saudara kalian, ayo kita tetap bertahan. Apapun yang terjadi hari ini,
Kita lihat di dalam satu Raja-Raja 19 ya, Raja-Raja 19 ayat 9 dan 10. Pada waktu itu kita lihat Elia ditinggalkan oleh murid-muridnya, ditinggalkan oleh bangsa Israel. Karena pada waktu itu ada pembunuhan besar-besaran. Bahkan nabi-nabinya dipakai Tuhan itu dibunuh semua. Murid-muridnya lari semua. Hanya tinggal Elia. Tetapi pada waktu Elia berlari, Tuhan mengatakan, larilah maksudnya. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9, di sini masuklah Elia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Firman Tuhan datang kebinikan, apakah kerjamu di sini, Elia? Elia takut karena mereka dikejar-kejar musuh, mereka lari dan bersembunyi di gua. Ingat saudaraku sekalian, kalau saudara lari dari Tuhan, lari meninggalkan Tuhan, kemanapun saudara bersembunyi, Tuhan tahu. Elia bersembunyi dalam satu gua yang tertutup karena takut dibunuh. Tetapi Tuhan tahu, dikatakan, apa kerjamu di sini Elia? Tidak ayat 10. Aku bekerja setiap-tiapnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Elia mengatakan, aku tetap bekerja dia untuk bagi Tuhan Allah semesta alam. Artinya, Elia itu tetap untuk selalu menyampaikan firman Tuhan di dalam keadaan apapun. Maaf saudaraku sekalian, saya akan mengusulnya. Maaf karena ya berada juga. Saudaraku sekalian, Elia tetap menyampaikan firman Tuhan, tetap mencari jiwa-jiwa meskipun mereka dikejar-kejar. Ini contoh soal kalau pada waktu itu Elia tetap mengerjakan apa yang Tuhan beritahu. Saudaraku sekalian, sekarang banyak anak-anak Tuhan yang saat ini begitu mendengar perkataan, begitu mereka jauh dari Tuhan. Di mana saudara sembunyi, Tuhan akan mengejar saudara. Jangan sampai kalau suara Tuhan itu berlangsung menegur saudara. Hari ini berbagailah. Saya bersyukur hari ini yang masih dapat bertahan saat ini. Saya percaya bahwa Tuhan itu masih mengasihi saudara di dalam keadaan apapun. Tuhan masih mengasihi saudara. Karena kita lihat di sini banyak orang yang mundur dari Tuhan karena kecewa. Ya. Pada waktu itu murid-muridnya berkumpul banyak, tetapi karena kecewa dengan perkataan Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada aku tanpa persetujuan dari Bapa surga. Kecewa. Sudah lama mengikuti Yesus kemana-mana itu, tapi kecewa. Ini hari ini banyak anak Tuhan yang kecewa. Kecewa karena apa? Doanya tidak didengar. Doanya salah, hanya minta enggak saja. Tanpa ada perbuatan apa yang kita lakukan. Dalam firman itu katakan lebih baik kita memberi daripada menerima. Apa yang saudara lakukan hari ini? Mungkin ada yang kecewa dengan pendetanya, dengan hamba Tuhannya. Karena minta sesuatu tetapi tidak dipenuhi. Mungkin karena ada faktor nanti kalau ke gereja ada penganiayaan, mundur. Mungkin karena ada salah satu yang tidak enak dengan satu jemaat yang lainnya, mundur.
Saudaraku sekalian, saya tekankan, kemana saudara bersembunyi, Tuhan akan mengejar saudara. Hari ini saya inginkan saudara sekalian, tetap setia dan taat. Jangan mundur karena perkataan yang keras. Jangan mundur karena kecewa, karena doanya tidak didengar. Jangan mundur saat pada waktu minta bantuan, tidak ada yang bantu. Hari ini, saya inginkan saudara sekalian, tetaplah bertahan, ya. Karena apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan berikan kepada saudara, hari ini Tuhan akan melihat apa yang saudara perbuat. Di dalam Yosua 24 ayat yang 14, ya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan ikhlas dan setia. Yosua mengatakan seperti ini. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan ikhlas dan setia. Saudaraku sekalian, kesetiaan Tuhan butuhkan pada pagi ini. Saya tidak menuntut saudara lebih, tapi yang katakan setialah, setia, jangan mundur. Kemunduran adalah sesuatu yang rugi. Maaf saudara, karena saya kena udara yang kurang bagus ini, tapi saya tetap percaya bahwa saudara dimanapun saudara pada hari ini, saat kita mendengar akan firman Tuhan, saya percaya di situ ada satu kuasa, di situ ada kekuatan. Seperti yang tadi Yosua katakan, sebab itu kukatakan kepadamu, tidak maaf ini yang oleh sebab itu takutlah dan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus dan ikhlas dan setia. Sedangkan di ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Artinya kalau kamu tidak menganggap bahwa ibadah itu penting, maka di sini Tuhan katakan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Pada Allah nenek moyangmu, beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi Yesus mengatakan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua, meskipun ada tantangan banyak, mereka mengatakan seperti ini. Tantangan, hambatan, kesusahan mereka alami, tetapi Yosua tetap percaya. Karena firman Tuhan ini yang ayat 15 tadi katakan, tetapi kamu anggap tidak baik beribadah pada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Saya tantang kepada saudara, pilihlah hari ini. Kalau ibadah yang saudara hari ini dengarkan, saudara datang beribadah, kalau anggap tidak penting, pilihlah hari ini. Engkau mau beribadah pada nenek moyangmu atau pada ilah yang lain, silakan. Tapi Yesus katakan, di dalam kesulitan dia mengatakan, aku dan seisi rumahku tetap beribadah pada Tuhan Allah. Berbahagialah saudara sekalian. Seisi rumahmu, kalau hari ini anak-anakmu, suami dan istrimu ada di dalam pemeliharaan Tuhan, saya percaya berkat itu selalu ada. Meskipun itu berkat dengan cukup, tapi selalu ada, dibentengi.
Karena sumber dari segala masalah itu ada di tangan orang tua. Ada di tangan saudara sekalian hari ini. Di mana saudara berada. Kalau menganggap ibadah tidak penting, silakan. Tapi Yesus, aku dan seisi rumahku tetap beribadah pada Allah yang hidup. Percayalah saudara, hari ini, kalau saudara menempatkan Yesus, menempatkan diri saudara di dalam rumah ibadah, di dalam saat ini, katakan, aku dan seisi rumahku akan berdiri pada Allah. Tidak ada seorang pun, mungkin ada seorang, saya hanya datang suami itu, istri sama anak saya tidak tahu mana. Salah saudara. Aku dan seisi rumahku tetap berbeda pada orang, pada Allahku yang hidup. Dan kalau memang kita melihat ada di antara saudara sekalian yang saat ini mengalami kemunduran, saya imbau pada saudara sekalian, jemaat yang ada, ayo kita datang, mendatangi mereka yang mungkin sudah lama tidak hadir dalam ibadah, yang mungkin sudah lama mereka tidak pernah kelihatan. Datangi mereka. Di dalam Galatia 6:1 katakan, saudara-saudara, kalaupun ada seorang melakukan pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu pada jalan yang benar dan roh yang lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Saya inginkan pada sekalian, cari pada saudara sekalian saat ini sudah lama tidak hadir, datangi mereka. Tapi ingat, dikatakan, datangi dengan roh yang lemah lembut. Artinya merangkul kembali. Mungkin mereka salah karena mereka seperti murid-murid Tuhan tadi, telah mendengar kata yang tidak enak, doanya tidak mengabulkan. Sakit hati dengan batuannya, datangi mereka dengan roh yang lemah lembut. Ditanya dulu, jangan langsung dihakimi, tapi datangi. Apa sebabnya? Saudaraku, mengapa nggak datang begini-begini? Ayo kita roh lemah lembut. Tanpa ada roh lemah lembut, orang itu tidak akan kembali lagi. Saudaraku sekalian, saya sebagai kembalikan tidak dapat mendatangi saudara satu persatu. Waktu yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu saya masih bisa. Kalau minggu ada yang tidak datang, saya pasti ke rumah bersama Ibu Mbak. Karena mereka sakit, kita datang berdoa. Karena mereka sakit hati dengan seorang, kita datang. Karena perkataan seperti tadi, yang dikatakan tadi itu, Tuhan Yesus mengatakan perkataannya nggak enak, keras gak enak, kata kok. Kita datangi. Saudara sekalian, maukah saudara datang dengan lemah lembut? Cari saudara yang dia lama tidak hadir. Tuhan memberitakan seperti ini. Dengan roh yang lemah lembut sambil menjaga dirimu supaya kamu jangan kena pencobaan. Saudara sekalian, ini adalah hal yang Tuhan inginkan kepada kita sekalian. Tuhan Yesus sedang menguji saudara sekalian. Dan pada waktu itu, setelah murid-murid yang lain mengundurkan diri, tinggal ada 12 murid. Di dalam Yohanes 6 ayat 67 sampai 71, setelah banyak orang yang mundur mengikuti Yesus, maka Yesus berkata kepada 12 muridnya. Yesus berkatakan, apa kamu tidak mau pergi juga? Kalau banyak yang mundur, ada yang 12 murid yang masih tetap bertahan. Apa kamu tidak mundur? Ini saya sampaikan kepada saudara kalian. Kalau ada hari ini ada saudara kita yang tidak hadir, datangi dengan roh lemah lembut. Firman Tuhan memang untuk menegur, ya.
12 murid ini tercengang. Loh, saya masih di sini kok. Ditanya, apakah kamu juga kamu mundur? Tetapi di sini di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan Simon Petrus, apa jawab muridnya Simon Petrus? Tuhan, kepada siapa kami pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup, yang kekal, dan kami percaya bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Ini ayat Yohanes 6 ayat 68. Yang mundur dari 12 ini satu. Tapi di sini Tuhan tahu dari 12 ini ada satu yang jadi pengkhianat. Iblis. Kata, kita ingatlah hari ini. Apa masalah saudara? Ayo kita sama-sama datang kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan jangan mundur. Di dalam masa apapun. Kita sama-sama. Jangan kita hidup egois. Hanya ingin selamat sendiri, tetapi kita rangkul. Mungkin ada saudara yang lama tidak hadir, datangi dengan roh lembut. Saudara berdoa, datangi mereka dengan roh lembut, lemah lembut, pasti mereka akan mau datang. Ya, saya hanya pesan seperti ini, saya tidak memaksa saudara, tapi kalau Roh Kudus hari ini menyentuh saudara, firman Tuhan ini, pasti saudara akan datang. Tanpa disuruh, saudara akan berangkat. Karena ini juga pelayanan. Banyak orang anak Tuhan yang sekarang ini, banyak yang mengundurkan diri karena apa? Dengan peraturan-peraturan yang ada. Yang lansia tidak boleh hadir. Yang mau datang harus daftar dulu. Yang tadinya 100, sekarang hanya 25, 30. Kelihatan gereja besar dan kosong. Tetapi hari ini, saudara masih ada tempat. Berbahagialah yang hadir hari ini. Ya. Tuhan mengatakan seperti itu. Kalau Tuhan mengatakan, mengapa kamu tidak mau pergi juga? Ada selalu Simon Petrus mengatakan, Tuhan, Engkau adalah Allahku. Mana aku pergi lagi? Hanya kepadamu lah kami beribadah. Karena di sini motivasi yang salah ini adalah contoh orang yang benar-benar tidak taat. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah domba-dombamu yang saja ada di GBI Kalipoto maupun di GBI Satoskoro. Saya tetap berdoa. Saya tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi saya katakan jangan mundur. Mungkin hari ini doa saudara belum dijawab. Tapi saya percaya doa itu berkelanjutan. Tadi dikatakan beribadahlah dengan setia dan taat. Pasti Tuhan akan mendengar doa saudara. Apa yang kita lakukan, pasti Tuhan akan mendengar. Tuhan Yesus sudah berbuat apa-apa untuk kita sekalian. Maka di sini tinggal satu pilihan. Pagi ini saya tawarkan pada saudara. Kalau hari ini saudara mau dipulihkan dan mau dikembalakan, tetap setia dan taat. Ibadah minggu. Mungkin saudara hanya beda minggu 1 hari, sekali. Tapi Firman mengatakan, berbahagialah orang yang tetap ingin dipulihkan dan dikembalakan. Itu yang Tuhan gerakkan pada pagi hari ini. Saya tidak akan memaksa saudara. Tapi kalau hari ini saudara mengatakan saya ingin dipulihkan, mungkin yang lalu saya mungkin kurang setia, kurang taat. Minta sama Tuhan. Saya sanggup Tuhan dipulihkan dan tetap dikembalakan. Karena gembala yang setia adalah Tuhan Yesus Kristus. Ialah pada pagi hari ini kita sekalian tetap percaya. Dan kita tetap ingat bahwa apa yang Tuhan firmankan, jangan seperti murid-murid yang mundur. Tapi jadilah murid-murid seperti murid-murid yang 11. Mengapa saya akan 11? Karena satu yang berkhianat, ya Yudas. Jadilah seperti murid-murid yang 11 orang ini.
maka saya percaya di situ kita akan tetap bertahan. Orang kaya tidak dapat bertahan dengan kayaannya. Tapi orang kaya akan jatuh dan mereka akan lari kepada Tuhan. Jangan ada kebingungan. Pagi hari ini saya tidak akan memperbanyak dulu, tapi saya hanya katakan jangan mundur. Ialah apa yang saya sampaikan hari ini membuat jemaat pagi ini tetap setia dan tetap taat. Karena zaman ini, zaman sekarang ini adalah zaman di mana Tuhan akan datang kedua kalinya. Oleh sebab itu persiapkan diri saudara, jangan saudara undur. Bekerja segiat-giatnya bagi itu kemuliaan Tuhan, supaya nama Tuhan di tempat saudara hari ini. Saudara berdoa dimanapun saudara berada hari ini. Kita berdoa bagi negara, bagi bangsa ini juga. Dan bagi rumah tangga saudara, bagi tetangga saudara, kanan kiri semuanya berdoa. Saya percaya di situ ada kuasa yang mampu memulihkan saudara. Bertahanlah sampai Tuhan datang kembali. Puji nama Tuhan. Ialah firman Tuhan ini membawa kita untuk tambah hari dekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, puji nama Tuhan. Kita akan segera tutup ibadah ini. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu tentang zaman sekarang. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan segera akhiri ibadah kita dengan satu pujian zaman sekarang. Berjaga
berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Saudaraku sekalian, kita berdiri bersama-sama, kita tutup ibadah ini. Tuhan, kami sudah datang beribadah pada Engkau ya Bapa. Kami siap menerima firman-Mu, kami siap menerima perintah-Mu. Sampai kapanpun kami tidak akan undur Tuhan. Seperti murid-murid Tuhan yang tidak setia. Karena mendengar perkataan firman yang keras, mereka undur. Kami tetap Tuhan percaya bahwa firman itu adalah firman yang hidup. Bagi kami yang ditegur, itu merupakan keberuntungan supaya kami tidak jatuh terperosok. Bagi firman Tuhan yang keras, itu berarti membangun iman kami. Itu sebab itu berbagilah kita sekalian hari ini yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan dan tetap setia. Bertahan. Saya percaya saudara tetap ada dalam Tuhan. Apapun pergumulan saudara ini, hari ini kami berdoa bagi jemaat-Mu sholat gratia di Kalikuto dan di Sastrokoro dan dimanapun berada. Mungkin hari ini mereka ada yang belum mendengar akan firman, belum didengar doanya. Biarlah pada pagi hari ini mulai firman Tuhan, tetap kita bertahan. Tuhan pasti akan mengabulkan segala permintaan saudara, karena waktu Tuhan berbeda dengan waktu. Terima kasih Tuhan. Biarpun firman-Mu yang hanya beberapa yang kami sampaikan, tetapi firman ini adalah firman yang menguatkan kami di masa-masa sulit ini, supaya kami jangan mundur, tetap bertahan. Seperti murid-murid Tuhan yang sebelah itu, tetap bertahan. Apapun yang terjadi, terjadilah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat saudara di mana mereka berada, yang saat ini mungkin mereka dalam kesakitan. Tidak ada khawatir. Tuhan, Engkau Allahku yang luar biasa. Tapi yang ajaib datang, memulihkan, disembuhkan dengan darah Yesus. Yang saat ini mengalami masalah. Kami percaya mereka akan diselesaikan. Karena campur tangan Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya. Mungkin yang lama akan dikuatkan. Yang mungkin dalam permasalahan akan tetap dilindungi dan diselesaikan semuanya. Oh Tuhan, terima kasih. Kami percayakan dalam yang undur. Biarlah kami dapat Tuhan mencari jauh-jauh yang telah undur. Datang dengan roh lemah lembut, supaya firman mengatakan roh lemah lembut, supaya mereka mau datang kembali beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meskipun hari ini tidak dapat hadir secara offline, tapi kami percaya firman memberikan kekuatan kepada kami. Setiap telinga yang mendengar dan mau menerima firman Tuhan ini dengan penuh sukacita, saya percaya hari ini mereka juga akan belum mengalami perubahan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Presiden kami Joko Widodo, baik sekolah Menteri, Panglima ABRI, Kepolisian, semuanya kami berdoa. Pulihkan bangsa ini Tuhan, terutama di dalam hal vaksinisasi ini. Jadikan ini vaksinasi ini Tuhan menjadi tubuh masyarakat Indonesia menjadi kebal dan bebas dari virus. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah vaksinasi berjalan lancar dari pusat sampai di daerah, sampai daerah yang kecil, semuanya tetap mendapatkan vaksin ini. Karena kami percaya vaksin ini datang daripada Yesus yang mampu memulihkan bangsa ini. Seperti bangsa Israel Tuhan. Kami tidak ingin seperti mereka yang selalu memprotes, selalu mengkritik, dan selalu menjelek-jelekan. Tetapi kami ingin hidup sesuai firman dengan roh yang lemah lembut. Terima kasih Bapak. Kami berdoa semuanya dalam tangan Tuhan. Kau Allahku yang luar biasa. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Tuhan, berkatilah setiap rumah tangga. Ayah, ibu, anak-anak semuanya, cucu menantu dalam pemeliharaan-Mu. Kami percaya Engkau Allahku yang mampu memberikan mereka ketenangan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Mari kita angkat tangan kita atas. Saudaraku sekalian, pulanglah dengan sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan mencerdai saudara hari ini sampai Tuhan datang kembali.
Kita percaya, katakan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.